Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada informasi terbaru terkait dengan pencairan bansos yang perlu saya sampaikan ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru terkait dengan pencairan bansos. Nah, oke, kita langsung saja ya. Ini di informasi yang pertama, ini terkait dengan batas waktu pencairan PKH terakhir ya. PKH untuk tahap 4 alokasi Oktober sampai Desember 2025 sudah mulai disalurkan ya melalui bank dan PT Pos Indonesia. KPM wajib mencairkan dana PKH paling lambat 31 Desember 2025. Setelah tanggal ini, dana bisa ditarik kembali oleh negara. Nah, jadi buat yang masih belum cair untuk sekarang, untuk PKH-nya, itu harap bersabar saja, karena batas waktunya itu 31 Desember, jadi masih lama ya kan, karena di setiap tempat itu berbeda-beda. Mungkin ada yang sekarang baru cair, ada juga yang masih belum cair, jadi harap bersabar saja. Ini kalau tidak ada kendala ya otomatis bansosnya itu bisa segera mungkin dicairkan. Tetapi kalau masih ada kendala, itu ada kemungkinan besar bansosnya agak sedikit lebih lambat. Ini tergantung dari kesiapan data dari pemerintah. Terus informasi yang kedua ini terkait bansos susulan yang cair ya. Dilaporkan ada pencairan susulan yang masuk ke kartu KKS. Kebanyakan adalah KPM yang baru mendapatkan KKS baru peralihan dari PT Pos Indonesia. Coba buat yang sekarang mendapatkan KKS baru ya, yang peralihan dari pos, coba dicek untuk PKH maupun BPNT-nya, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk ya. Karena untuk pencairannya itu berbeda-beda ya di setiap daerah ya. Terus untuk jenis bantuan yang cair, ini ada BPNT untuk tahap 2 dan tahap 3-nya ya. Terus ada bantuan penebalan juga yang sebesar 400.000. Jadi ini double, BPNT ditambah sama bantuan penebalan ya. Nah, terus informasi yang terakhir ini yang ketiga terkait dengan pencairan bantuan PIP anak sekolah ya. PIP Program Indonesia Pintar juga dilaporkan cair seperti untuk anak SD, SMP, dan SMA. Siswa penerima PIP yang sudah aktivasi rekening diminta segera mengecek kartu KIP atau rekening simpel. Coba dicek ya buat yang terdaftar bansos PIP, siapa tahu di rekening simpel ya, itu sudah masuk saldonya ya. Karena ini sudah mulai dicairkan dari awal bulan kemarin ya. Itu sudah banyak para pendamping yang kasih tahu katanya untuk PIP, BPNT sama PKH itu sudah mulai disalurkan ya, tetapi masih belum rata. Dan ada catatan juga, proses pencairan BPNT tahap 4 yang belum cair diharapkan bisa segera dipercepat sebelum akhir tahun. Ya, kita doakan saja semoga sebelum akhir tahun untuk bansos BPNT-nya itu bisa sesegera mungkin dicairkan dan merata ya. Karena banyak juga dari para KPM yang sekarang masih berharap untuk tahap 4-nya, khususnya untuk bansos BPNT itu bisa segera mungkin dicairkan ya. Dan bukan cuma informasi itu saja, ini juga ada beberapa laporan ya, dan mungkin nanti juga akan ada beberapa pertanyaan yang tentunya akan kita bahas bareng-bareng. Nah, ini ada yang bertanya seperti ini. Assalamualaikum Bun, saya mau nanya nih, kan saya baru dapat bulan Oktober kemarin PKH-nya. Apakah udah cair lagi ya? Soalnya ini KKS lama Bun. Nah, dia bertanya, kalau dia itu baru dapat bulan Oktober kemarin ya, apakah nanti akan ada pencairan lagi ya untuk PKH-nya? Mungkin maksudnya seperti itu ya kan? Soalnya dia itu dapat KKS lama ya. Nah, jadi buat yang kemarin sudah dapat ya, itu ya sekarang sudah selesai ya. Jadi sekarang kan sudah tahap 4 ya. Kalau tahap 4-nya sudah dapat ya, nanti kita tunggu tahap berikutnya lagi ya. Karena sekarang itu masih belum rata ya. Setiap tempat itu berbeda-beda pencairannya. Ada yang tahap 4-nya itu baru dapat ya kan, ada juga yang masih susulan untuk tahap 2 dan tahap 3-nya. Nah, jadi buat yang sudah cair untuk tahap 4-nya, khususnya untuk PKH-nya, ya berarti sudah ya. Jadi kita tinggal tunggu tahap berikutnya. Siapa tahu masih terdaftar sebagai calon penerima bansos. Terus selanjutnya, gimana nih BPNT tahap 4 sudah ada yang cair daerah mana ya? Nah, dia bertanya, untuk BPNT tahap 4-nya yang sudah cair ini dari daerah mana saja ya kan? Nah, jadi di setiap daerah memang berbeda-beda pencairannya ya. Di daerah saya sendiri ya, yang kebanyakan sudah pada cair, untuk sekarang ini juga masih ada yang masih menunggu untuk BPNT-nya. Jadi di daerah saya itu kan di daerah Jawa Tengah, khususnya bagian selatan ya kan. Jadi di bulan kemarin itu, untuk KKS lama maupun KKS baru, untuk pencairan tahap 4-nya sebenarnya sudah mulai disalurkan, tetapi masih belum rata. Jadi kebanyakan yang cair itu untuk tahap 4-nya justru di KKS yang lama ya. KKS yang lama untuk Bank BRI, Bank Mandiri ya kan.
itu banyaklah yang sudah melakukan pencairan. Tetapi untuk KKS yang baru, itu untuk sekarang ini banyak juga yang masih susulan untuk tahap 2 dan tahap 3-nya. Jadi di setiap tempat itu berbeda-beda ya. Terus untuk data-data yang masih belum sinkron ya kan, yang tidak mutakhir, itu juga sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos. Kalau data kalian itu tidak sama ya, tidak sinkron, jadi sesegera mungkin kalian sinkronkan dulu ya, karena sekarang ini juga ada pembaruan data. Siapa tahu setelah data kalian sinkron, itu kalian bisa terdaftar sebagai calon penerima bansos. Terus data-data yang tidak mutakhir, contohnya kalau di kakaknya ada yang meninggal dunia, atau ada yang berpindah tempat ya kan, terus berubah status, contohnya pernikahan, itu juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan bansos. Jadi buat teman-teman sekalian yang sekiranya datanya sekarang belum mutakhir, itu sesegera mungkin dimutakhirkan ya. Karena kalau tidak mutakhir, itu bisa dianggap datanya itu tidak valid lah ya. Itu juga sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos. Dan buat data-data yang sekarang tidak bermasalah ya, yang merasa kalian itu datanya sudah sinkron ya kan, tetapi kalian belum tahu nih sampai sekarang apakah kalian itu terdaftar atau tidak sebagai calon penerima bansos ya kan, itu coba kalian tanyakan ke pendamping atau petugas yang ada di kantor desa atau kelurahan setempat, apakah data yang diinput itu sudah benar atau belum. Karena kalau ada kesalahan input data, itu juga bisa menyebabkan bansosnya tidak cair ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Terus kalau ada KPM yang belum terdaftar sebagai penerima bansos, itu juga bansosnya tidak cair. Dan status kelayakan itu juga sangat mempengaruhi penerimaan bansos. Mungkin bulan kemarin kalian berada di desil 1-4, tetapi pas di bulan berikutnya, pas dicek itu tiba-tiba desilnya naik, itu juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan bansos ya. Jadi kalau ada sesuatu yang sekiranya itu bisa menghambat pencairan bansos ya, yang menyebabkan bansosnya itu tidak cair, itu sesegera mungkin kalian lapor ke pendamping ya, atau langsung tanyakan ke kantor desa atau kelurahan setempat supaya kalian itu bisa diberikan solusi ya yang sesuai dengan masalah yang kalian hadapi. Dan buat kalian yang sekarang sudah terdaftar dan resmi sebagai calon penerima bansos, tetapi kalau sekarang bansosnya tidak kunjung cair, itu bisa disebabkan karena ada kendala ya. Jadi kalau tidak ada kendala, itu otomatis bansosnya bisa sesegera mungkin dicairkan. Tetapi kalau masih ada kendala, itu ada kemungkinan besar bansosnya agak sedikit lebih lambat. Jadi harap bersabar saja. Ya kita doakan saja semoga kendalanya itu bisa secepatnya teratasi ya. Terus selanjutnya ini juga ada laporan. Alhamdulillah Lebak Banten penebalan 400.000 cair katanya ya. Nah coba buat teman-teman yang sekarang berada di daerah Lebak Banten ya. Coba apakah penebalannya sudah ada yang cair ya kan. Karena ini ada yang lapor katanya untuk penebalan untuk daerah Lebak Banten. Untuk sekarang ini ada yang cair ya, yang sebesar Rp400.000 ya. Silakan dicek, kalau memang ada saldonya ya sesegera mungkin dicairkan. Karena kalau tidak sesegera dicairkan, itu bisa ditarik lagi ya, masuk ke kas negara. Jadi sayang banget ya, yang tadinya dapat bansos, tetapi karena menunda-nunda pencairannya, akibatnya bansosnya ditarik lagi masuk ke kas negara. Terus selanjutnya, banyak yang udah cair keserannya, tapi aku kok belum ya. PKH 2, 3 udah. PPNT 2 udah, penebalan juga udah. Apa keserah aku nggak dapet tapi desilnya 2, bantu jawab dong. Nah dia itu katanya untuk bantuan PKH ya 2 sama 3-nya itu udah cair. Terus PPNT-nya itu juga sudah tak cair beserta penebalannya. Tetapi untuk keserahnya katanya itu belum cair. Nah jadi begini, kita tunggu saja karena ini juga ada gelombang yang kedua ya untuk pencairan BLT keserahnya ya. Jadi kita berharap ya semoga di akhir bulan nanti itu ada kabar baik terkait dengan pencairan BLT keserahnya ya. Terus selanjutnya, kalau emang bener KKS BPNT tahap 4 nggak cair lagi yang lama di bulan ini, aku sumpahin tidak ada yang akan cair lagi di tahun depan. Baik yang lama maupun yang baru, amin. Ini maksudnya gimana nih? Ini kok doanya buruk banget ya. Jadi saya rasa ya dia itu kecewa ya, mungkin dia BPNT-nya masih belum cair ya kan. Padahal batas waktunya itu tanggal 31 Desember loh ya. Masih lama loh ya. Ini kenapa seperti ini ya kan? Ya nggak usah mendoakan yang buruk-buruk lah. Nanti doanya itu balik ke diri sendiri kayak gitu kan, itu lebih repot lagi ya kan. Buat yang sekarang sudah terdaftar sebagai calon penerima bansos, itu ya seharusnya bersyukur ya, walaupun mungkin ada yang masih belum cair ya kan. Karena di luar sana itu juga banyak banget orang yang masih belum terdaftar sebagai calon penerima bansos.
Contohnya orang yang miskin, lansia, yatim piatu, orang yang susah cari makan, yang sekarang masih pengangguran, terus berpenghasilan rendah, sama orang yang sulit cari kerjaan, itu banyak dari mereka yang sekarang masih belum terdaftar sebagai calon penerima bansos. Jadi kita harapkan di pembaruan data yang saat ini masih berjalan, itu bansosnya bisa sesegera mungkin dicairkan dan bisa tepat sasaran. Amin ya, robbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.